Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur saudara buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Devotion. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu ini semua adalah bukti dari kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima dalam terjemahan sederhana. Ya, di sana dikatakan seperti ini. Karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah dengan kuasanya yang besar terus menjaga kalian sampai kalian mencapai keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita, yang sudah siap dinyatakan kepada kita pada hari terakhir. Nah, saudara, di sana dikatakan begini, karena kalian telah percaya kepada Yesus. Karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah dengan kuasanya yang besar terus menjaga kalian sampai keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita. Nah, di sana dikatakan begini, karena kita telah percaya kepada Yesus, sehingga Allah dengan kuasanya yang besar menjaga setiap kita. Nah, saya beberapa kali sharing ini buat saudara, bahwa setiap kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kasih karunia. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16 bilang, oleh kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Oleh kelahiran Yesus, setiap kita yang percaya kepadanya, kita menerima kasih karunia. Jadi tidak peduli hari ini kita mengenal Tuhan caranya seperti apa, tapi kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kasih karunia dan kita menerima keselamatan. Nah, tapi keselamatan itu tidak langsung terjadi karena kita masih hidup di dunia. Surga, ada banyak orang hanya berpikir tentang surga dan neraka kalau soal keselamatan. Keselamatan itu nggak cukup, bukan hanya surga dan neraka, tapi bagaimana hidup kita yang penuh dengan dosa, kehidupan kita yang penuh dengan pemberontakan, yang penuh dengan kecemaran, ini diselamatkan, saudara. Itu yang menjadi pokok dari perubahan yang kita alami ketika kita percaya kepada Yesus. Beberapa kali saya kasih tahu bahwa momen kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah satu titik awal kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, di sana dikatakan Allah dengan kuasanya yang besar terus menjaga kita sampai keselamatan itu kita terima. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam kitab Efesus, di sana dikatakan Roh Kudus diberikan buat kita sebagai down payment atau sebagai jaminan untuk keselamatan yang akan kita terima. Keselamatan di situ adalah surga. Tapi sebelum sampai ke sana, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita pertolongannya melalui Allah Roh Kudus untuk menjamin kehidupan kita, menolong kehidupan kita, supaya setiap kita hari ini yang masih tinggal di dunia, kita terus dituntun dari hari ke hari, kita terus dibimbing dari hari ke hari, kita terus dibawa, ditegur, disempurnakan dari hari ke hari. Makanya setiap orang yang telah menerima Tuhan dan mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami perubahan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti dalam hidupnya ketika mulai ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti ada karya Roh Kudus yang mengingatkan. Itulah maksudnya Dia menjagai kita. Karena setiap kali kita ada di dunia ini, ada banyak hal yang berjumpa dengan kita, ya, ada banyak hal yang ditawarkan kepada kita, dan keterbatasan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang akan mendorong kita kepada Tuhan atau mana yang akan menarik kita dari hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur karena Allah dengan kuasanya yang besar, Dia menolong kita, Dia menjagai kita sampai Dia memastikan supaya kita sampai kepada titik akhir kehidupan kita dan kita didapati setia dan berkenan di hadapannya. Saudara, makanya dalam kehidupan kita, ketika kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri, kita gak akan pernah bisa untuk hidup benar.
Ketika kita berusaha dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan-kemampuan kita, manusia dengan segala kehebatannya tidak akan mampu untuk benar di hadapan Allah. Tapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa memilih mana yang tepat, untuk kita bisa memilih langkah mana yang harus kita ambil. Makanya penting sekali untuk kita bisa punya hubungan dengan Roh Kudus. Dia berbicara di dalam hati kita. Dia berbicara melalui firman-Nya. Dia berbicara melalui hamba-hambanya. Dan dia berbicara kepada kita lewat berbagai banyak hal yang menguatkan kita, menolong kita, menuntun kita. Tapi poinnya adalah Tuhan menjagai kita. Tuhan menolong kita sampai kita mencapai keselamatan yang telah Allah sediakan bagi kita dan yang sudah siap dinyatakan kepada kita pada hari Kristus. Saya beberapa kali sampaikan ini. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pikirkan lagi soal surga. Surga sudah menjadi bagian kita. Di situ dikatakan sudah siap dinyatakan bagi setiap kita. Surga sudah menjadi bagian kita. Yang menjadi hal yang harus kita gumuli adalah bagaimana supaya kehidupan kita ini bisa terus dibawa, diubahkan, supaya bisa terus dibawa mengalami Tuhan, dan supaya bisa terus disempurnakan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, kita bersyukur karena untuk melaksanakan itu semua kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita. Dia menjagai kita dengan kuasa yang besar, memastikan kita sampai ke garis akhir, dan kita berjumpa dengan Dia dalam keselamatan yang sudah tersedia bagi setiap kita orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, kebaikanmu, berkatmu buat setiap kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar firmanmu pagi hari ini meneguhkan kami, menolong kami, untuk kami bisa menyadari Tuhan bahwa dalam hidup kami ada Roh Kudus yang menjagai kami. Engkau dengan kuasamu sendiri yang besar, yang menolong, menjagai kami sampai kami pada titik akhir Tuhan. Kami didapati berkenan di hadapan-Mu, bukan karena kami, tapi karena pekerjaan Roh Kudus, karena kuasa-Mu yang menjagai kami. Karena kami tahu sebelum dunia dijadikan, kami telah dipilih, kami ditentukan, kami adalah milik kepunyaan-Mu, kami adalah umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kesadaran akan hal ini menolong kami, supaya kami tidak gampang bimbang, kami tidak gampang ragu terhadap kehidupan ini, karena kami tahu Engkau ada bagi kami. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena kami tahu itulah titik awal di mana kami benar-benar diubahkan menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.